Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba ingin membahas satu isu yang hangat menjelang pemilu 2024, yakni tentang politik identitas. Silakan nanti diikuti sampai selesai, karena di akhir nanti akan kita sampaikan narasi yang berkaitan dengan politik identitas dari pakar ahli hukum tata negara sekaligus Menteri Menko Polhukam, yakni Bapak Profesor Mahfud MD. Kemudian nanti ada kita sampaikan hasil fatwa MUI Jawa Timur berkaitan dengan politik identitas. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ke politik identitas, ini harus dipahami bahwa ada istilah identitas politik, ada istilah politik identitas. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang identitas politik. Identitas politik, jadi identitas politik identitas adalah sesuatu yang melekat, kalau kita bicara tentang perorangan, sesuatu yang melekat pada diri seseorang, yang bisa mengidentifikasi seseorang itu sehingga menjadi pembeda dari yang lain. Nah, diantaranya adalah yang berkaitan dengan nama, kemudian gender ya, status kelamin, agama, etnik atau sukunya apa, ormasnya apa, gelarnya apa, punya latar belakang pendidikan di mana, dan lain sebagainya. Kemudian akidah atau dalam pemikiran-pemikiran seperti apa. Nah, ini adalah tentang identitas. Sehingga sedangkan politik adalah politik dari bahasa pengaturan, strategi. Sehingga kalau kita terjemah secara bebas, politik itu adalah upaya, strategi baik secara individu maupun bersama-sama, bagaimana ini bisa mengatur ya, negara mengatur masyarakat, upaya-upaya itu agar negara masyarakat ini menuju kepada kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dalam konteks ini ya memasukkan banyak hal tentang bagaimana menuju keadilan, kesejahteraan, kesetaraan dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran definisi ini juga disampaikan di dalam kitab Turos, bahwa politik siasah adalah kullu ma'abada anil fasad wa akroba ila sholah. Jadi segala upaya yang bisa menjauhkan masyarakat ini dari keburukan, dari hal-hal yang tidak baik, menuju hal-hal yang sholah, yang baik, yang sejahtera, yang adil, dan seterusnya. Ini adalah politik. Nah, pertanyaan adalah sepenting apa identitas itu dimiliki oleh seorang politikus? Jawabannya adalah tentu sangat penting. Sangat penting. Karena di dalam negara demokrasi, di mana seseorang kalau ingin berkontribusi mengatur masyarakat, mengatur negara, menjadi pejabat publik, pembuat undang-undang, maka di dalam negara demokrasi lewat pemilihan. Nah, sehingga identitas ini harus lengkap, penting, tidak boleh dipalsukan, tidak boleh ditutup-tutupi. Karena disinilah nanti masyarakat akan menilai apakah pemimpinnya, wakilnya kalau kita bicara DPR, ini sesuai dengan apa yang ia kehendaki, apa yang masyarakat kehendaki, pantas atau tidak, layak atau tidak, tepat atau tidak. Nah, inilah pentingnya identitas secara lengkap, tidak palsu, tidak abu-abu, tidak ada yang disembunyikan di dalam negara demokrasi. Nah, dulu di dalam masa kekhalifahan, identitas itu kalau ingin menjadi seorang pemimpin ini juga harus diteliti betul, dan bahkan ini menjadi syarat. Itu bisa dibuka di dalam kitab-kitab Turos, Ahkamus Sultaniyah, Umam wal Muluk, ya, ini semuanya menyantumkan. Di antaranya seorang khalifah yang harus beragama Islam zaman dulu itu ya, harus bukan seorang budak,
dia harus laki-laki, kemudian bahkan harus Quraisy gitu ya. Jadi dia harus dari suku Quraisy. Itu kita bicara sejarah kekhalifahan dulu, artinya identitas itu sudah menjadi sangat penting itu sejak masa-masa sahabat sampai pada masa-masa tabi'in kekhalifahan seterusnya. Ini yang harus kita sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh seseorang itu menonjolkan, menampilkan identitasnya untuk kepentingan politik? Maka jawabnya adalah sangat boleh. Jadi sangat boleh dia menjadikan identitas itu ditonjolkan di dalam perhelatan pemilu. Nah, kenapa? Karena dari sinilah seseorang itu bisa menjadi alasan orang memilih. Jadi dengan menonjolkan, menampilkan identitas, dari sinilah masyarakat itu akan menjadi satu pertimbangan untuk memilih dia. Sehingga identitas politik itu akan menjadi modal politik bagi seorang politikus. Nah, sehingga dia bisa dipilih oleh masyarakat. Umpama pemimpinnya adalah etnis Jawa, sementara pemilihnya tentu akan berpikir karena saya orang Jawa, saya berharap pemimpin ini nanti akan menjadikan orang-orang Jawa begitu hak-hak yang belum terpenuhi ini menjadi terpenuhi, yang selama ini belum disejahterakan menjadi sejahtera. Demikian pula orang menonjolkan ini loh, saya Hindu. Tentu masyarakat Hindu atau mungkin yang lain ini akan berpikiran, oh ini kita pilih karena dia Hindu, barangkali dia bisa memperjuangkan hak-hak yang selama ini kaum Hindu ini termarginalkan, seperti itu. Jadi inilah pentingnya menyampaikan, menampilkan atau menonjolkan identitas, bahkan menjadikan identitas menjadi modal politik. Ini sangat-sangat boleh. Nah, yang tidak boleh adalah bagaimana modal politik, yakni identitas politik itu kemudian menjadi politik identitas. Nah, kita akan membahas tentang politik identitas. Sesungguhnya politik identitas adalah penyalahgunaan terhadap identitas seseorang. Jadi menyalahgunakan, mempolitisasi identitas seseorang untuk kepentingan politik. Nah, sehingga nanti dampaknya adalah akan menjadi perpecahan di dalam negara kita. Nah, ini yang tidak boleh. Seperti apa prakteknya? Nah, di antaranya adalah identitas ini kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, atau kita sebut dengan politik antagonis. Politik antagonis adalah seseorang yang menonjolkan identitasnya, mengagungkan identitasnya, menjual identitasnya kepada para pemilih. Satu sisi dia menjadikan identitas yang lain ini sebagai musuh yang harus dihilangkan atau dimusnahkan. Ini adalah politik identitas. Nah, sehingga yang boleh adalah identitas itu jangan sampai dia mendegradasi, dia membuat musuh terhadap identitas yang lain, di mana negara kita adalah sangat plural, jadi sangat multi etnik, multi agama dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan politik identitas. Jadi menggunakan identitas ini sebagai politik antagonis, atau identitas ini digunakan untuk subhuman. Jadi subhuman adalah bagaimana identitas ini dia agung-agungkan, dia jual, dia politisasi dengan cara memaksa orang lain, identitas lain ini di bawah standar manusia dengan narasi-narasi yang tidak baik. Nah, diantaranya umpama dengan sebutan kadal gurun, cebong, ya. Kemudian orang kulit hitam disebut dengan etnik kera umpama. Ini adalah narasi-narasi yang sangat berbahaya. Nah, subhuman ini tidak boleh, jadi tidak memanusiakan manusia. Ini sangat dihindari. Inilah yang disebut dengan politik identitas. Nah, oleh sebab itu politik identitas ini harus kita lawan agar tidak terjadi perpecahan di dalam situasi dan negara yang kita cintai, yakni negara Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ada kita sampaikan dari ayat Al-Quran.
surat Al-An'am ayat 108. Nanti bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini sesungguhnya tidak khusus membahas tentang politik identitas, tapi secara maknawi yang tersirat ini juga Allah mengingatkan tentang pentingnya seseorang menjaga etika politik, menjaga identitas politiknya agar jangan sampai terjadi politik antagonis, tidak terjadi subhuman. Bisa disimak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Adalah firman Allah 108 surat Al-An'am. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Nah, di dalam ayat ini, nih di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala nahiyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an sabbi alihatil musyrikin. Dalam ayat ini Allah ini melarang Nabi dan para sahabatnya untuk mencela Tuhan orang-orang non-muslim. Wa in kana fihi maslalah, sekalipun mencela, mencaci sesembahan non-muslim itu ada maslahahnya. Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'dhamu minha. Tapi satu sisi dengan mencela agama non-muslim, sesembahan agama-agama non-muslim, ini akan tarotub, akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Wahiyya muqabalatul musyrikina bisabbi ilahil mu'minin. Yani dengan orang-orang non-muslim ini juga akan melawan, akan membalas dengan mencela Tuhan sesembahan orang-orang mukmin. Wa huwa Allahu la ilaha illahu, yakni Allah Subhanahu wa taala. La wa min hadzal qabil wa huwa tarkul maslahah limafsadatin arjaha minha. Dari sini ulama menyimpulkan bagaimana maslahah ini harus ditinggal apabila terjadi efek mafsadah yang lebih besar yang ditimbulkan. Di antaranya ini penerapannya adalah maja fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol mal'unun man sabba walidayhi. Jadi sungguh terlaknat orang-orang yang mencela, menghina kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasubur rajulu walidayhi? Sahabat bertanya, bagaimana sih Rasulullah kok ada seseorang yang mencela, menghina kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yani seseorang ini yang menghina leluhur orang lain, seseorang yang menghina etnik orang lain, kemudian orang lain yang merasa terhina, dia akan balas untuk menghina orang tua, leluhur orang yang menghina. Oleh sebab itu inilah Rasulullah melarang bahasa-bahasa penghinaan terhadap leluhur, etnik, ras orang lain. Karena itu sama artinya dia menghina kepada rasnya, menghina kepada orang tuanya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, sekalipun secara khusus ini tidak berkaitan dengan politik identitas, tapi jelas di dalam ayat ini sangat tersirat nilai-nilai bagaimana orang harus menjaga kebersamaan, menjaga toleransi, menjaga kerukunan dengan tidak mencela, menghina agama orang lain, etnik orang lain, dan seterusnya. Nah, sehingga menjadi clear apa perbedaan antara identitas politik dengan politik identitas. Nah, akhirnya silahkan menyimak narasi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, kemudian nanti terakhir kita sampaikan hasil Komisi Fatwa MUI berkaitan dengan politik identitas. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini bersama sehingga bisa membedakan mana itu identitas politik yang memang sah kita dorong, tapi satu sisi jangan sampai menjadikan perpolitikan di Indonesia dipenuhi dengan politik identitas yang menjadi pemecah belah bangsa. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan, diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis. Gitu, tidak anti kebinekaan. Itu omong kosong semua, enggak ada. Di bawah itu enggak ada itu urusan agama. Bahwa di bawah itu resah, iya, itu tapi bukan soal pluralisme, bukan soal perbedaan, bukan soal diskriminasi, gitu. Nah, itu juga kaitannya yang ditanyakan Pak Lukman tadi. Misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin, bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja berdasar ikatan primordial sekalipun, karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno. Siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kala tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama, disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Pak Bagus Hadikusumo, ndak usah nuntut negara Islam. Ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ini ada letter Kristen di dalam pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 itu. Terus dengan begitu